hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita mulai kajian kita pada kesempatan sore malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Allahumma rahamna bil Qur'an. Ikhwani fidin arsyadakumullah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kenikmatan, kesehatan, begitu juga kesempatan kepada kita semuanya, hingga kita bisa hadir, kita bisa datang, kita bisa berkumpul di rumah Allah ini dalam satu majlis, dalam satu pertemuan yang mulia, yaitu majalisul ilm. Semoga hadirnya kita, datangnya kita betul-betul mampu memberikan keberkahan, kebaikan pada hidup kita. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selama ini kita ikuti tuntunan-tuntunannya, begitu juga yang kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di hari kiamat. Ikhwani fillah arsadakumullah, melalui majelis taklim ini kami mengajak, mari kita jadikan majelis yang kita hadirin, majelis yang kita datangin sebagai satu sarana untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Bagaimana dengan hadirnya kita ini betul-betul mampu memberikan perubahan bagi diri kita. Bagaimana dengan hadirnya kita di sini betul-betul mampu mengarahkan kepada kita satu amal yang terbaik, dan yang kedua mampu menghadirkan satu bentuk ampunan kepada kita semuanya. Makanya di dalam surat Al-Ahzab Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum, yang artinya ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sebagai orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita untuk memeluk agama Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah berikan dalam hati kita itu iman. Maka Allah perintahkan kepada kita ittaqullah. Yang pertama, supaya kita ini senantiasa, setiap saat, setiap waktu, setiap menit dan setiap detik untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, waqulu qaulan sadida, dan supaya kita senantiasa berkata dengan perkataan yang tepat. Jadi Allah ingatkan kepada kita supaya melakukan dua perkara setelah Allah berikan kepada kita itu hidayah iman dan Islam, yaitu yang pertama ittaqullah, bagaimana kita ini senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Kemudian yang kedua waqulu qaulan sadida,
dan supaya kita senantiasa berkata dengan perkataan yang tepat. Baik itu adalah qaulul lisan, baik perkataan lisan, ucapan kita, perkataan kita, ataupun qaulul hal, perkataan dalam bentuk action ataupun perbuatan. Bagaimana sikap kita, bagaimana langkah kita, bagaimana perbuatan kita, itu betul-betul sudah sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. Jadi Allah ingatkan kepada kita. Maka kalau kita dalam hidup itu senantiasa melakukan dua perkara ini, pertama takwa, dan yang kedua kita ini senantiasa berkata dengan perkataan yang tepat, Allah subhanahu wa ta'ala janjikan kepada kita dua perkara, yuslih lakum a'malakum. Pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki kondisi kamu, akan memperbaiki keadaan kamu. Saya ulangi ya. Jadi ini daripada manfaat ketika kita melakukan dua perkara tadi. Yuslih lakum a'malakum. Pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki kondisi kamu, keadaan kamu. Yang kedua, wa yaghfir lakum dunubakum. Dan dengan dua perkara ini akan mampu menghadirkan ampunan Allah pada diri kita. Maka ikhwani fillah arsadakumullah, tidak ada satu bentuk kebahagiaan bagi seorang hamba ketika pada dirinya ada dua perkara tadi. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa perbaiki keadaan kita. Jadi semakin hari semakin baik. Maka kalau kita selama ini kok senantiasa stagnan, mengunukui terus, dari waktu ke waktu, bisa jadi tadi kita ini kurang takwa, atau yang kedua kita ini kurang tepat, kurang pas dalam apa? Memanfaatkan situasi dan kondisi, ya, kurang pas mencikapi sesuatu. Karena apa? Janjinya jelas, ketika dua perkara itu ada pada diri kita, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita juga dua perkara, yuslih lakum a'malakum. Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki keadaan kamu, baik keadaan dunianya ataupun juga dalam keadaan ketakwaannya kepada Allah. Yang kedua, wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menghadirkan pada diri orang itu ampunannya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan kepada orang itu. Lah, ikhwani fillah arsadakumullah, apa sih manfaat daripada ya tadi yuslih dan ampunan? Kita ingatkan sekali lagi bahwa ya, kita senantiasa menginginkan bagaimana setiap saat diri kita itu semakin baik, semakin baik. Jadi kita berharap senantiasa itu Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki diri kita. Baik, kita menginginkan baik dari soleh, dari sisi agama. Kita menginginkan setiap saat itu juga soleh dari sisi dunia. Dan kita senantiasa berharap juga soleh juga dari sisi akhirat kita. Kan gitu, okay? Jadi kita menginginkan seperti itu. Karena kalau tiga hal ini kita dapatkan, ini insya Allah pertanda husnul khotimah. Karena itulah kita senantiasa dianjurkan berdoa, Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'asi, wa aslih lil akhirati allati fiha ma'asi. Ya Allah, jadikanlah soleh agamaku. Jadi kita menginginkan bagaimana setiap saat itu agama kita baik. Kenapa? Allati wa ismatu amri, karena kalau agama kita baik, itu yang nanti akan membackup seluruh urusan kita.
yang akan mengcover seluruh kondisi kita. Bahasanya yang paling gampang, kalau agama seseorang itu baik, tidak ada istilah itu ngersuloh, semuanya itu baik. Betul nggak? Jadi kalau agama orang itu baik, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan rezeki bagi dia, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala uji dia kesusahan, dia akan jadikan semuanya baik. Kalau dia itu dibukakan rezekinya, dia itu akan menjadi hamba yang bersyukur. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sempitkan rezekinya, dia akan menjadi hamba yang bersabar. Urip enek masalah terus alhamdulillah dosanya dikurangi, kan gitu toh. Jadi itu begitu guys. Tapi kalau Allah jadikan uripnya itu gampang terus, maka dia itu akan semakin mudah untuk meningkatkan takwa. Jadi bagi orang yang agamanya baik itu semuanya itu serba baik. Makanya tadi kita katakan Allahumma aslih li dinil ladzi wa ismatu amri. Jadikanlah ya Allah soleh agamaku yang itu akan ismatu amri, menjaga seluruh urusan itu baik. Jadi kalau orang yang agamanya baik itu pokoknya itu sak kabeh ditampa apik. Bahasan itu mungkin sampai bondone hilang, bojone hilang, anak hilang, mati umpamane lho ya. Bagi dia baik. Ora ono istilah apa? Susah, nggak ada susah, bagi dia baik. Kenapa? Dengan kesabaran dia itu baik bagi dirinya. Oke, itu begitu. Itu dengan pemahaman agama yang baik. Dia akan mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Pokoknya segala maha suci Allah, bahwa semuanya serba baik, tidak ada jeleknya. Ini kita katakan tadi. Jadi ismatu amri, dengan pemahaman agama yang baik itu akan mengcover seluruh urusan. Tadi ya, yang kedua, kalaupun ada masalah, dia itu tidak akan mudah putus asa. Kenapa? Semakin dia itu banyak masalah, maka di situ bagi dia itu berarti semakin banyak pahala yang akan ia dapatkan. Apa? Dengan kesabarannya dia, dengan sabar itu kan ada nilai apa itu? Ada nilai pahala tersendiri. Maka di sini kenapa sih Allah menginginkan kita itu senantiasa memperbaiki agama kita di situ. Jadi bagi orang yang pemahaman agamanya baik, hidup itu tidak ada istilah ngersuloh, semuanya baik. Itu tadi yang pertama. Kita minta Allah Subhanahu wa ta'ala solehkan agama kita. Kemudian yang kedua, wa aslih li dunya yallati fiha ma'asi. Kita minta ya Allah jadikanlah soleh, jadikanlah soleh duniaku, yang di dunia ini kami hidup ya Allah. Jadi ini jadi satu bentuk takwa itu di situ. Bagaimana dengan takwa itu bisa terpenuhi tiga hal tadi, ya. Jadi dengan takwa dan akan menjadikan yuslih lakum, soleh. Dengan apa? Diwujudkan pertama agamanya itu soleh, yang kedua dunianya soleh. Jadi di antara ciri dunia itu yang baik itu kayak apa? Ya di antara di sana adalah wa min alamati sa'adatil mar'i, di antara tanda kebahagiaan seorang hamba itu di antaranya kayak bahwa dia diberi markabun solihun. Kalau duwe kendaraannya soleh. Ora anyar lo ya. Tapi ting soleh, karena banyak kendaraan anyar ning macet ning dalan juga banyak ya. jadi ya ada. Jadi dulu saya ceritain itu lagi tuku mobil songko dealer, urung teka ngomah wis macet neng. Berarti tidak soleh. Soleh itu bisa kendaraannya bagus, bisa kendaraannya lama, tapi yang penting menghantarkan kita kepada tujuan.
itu soleh. Markabun solihun, punya kendaraan yang soleh. Yang kedua adalah darun wasi'un, punya rumah yang luas. Duwe omah sing amba. Apa hubungannya rumah yang luas? Karena kita ingatkan bahwa ciri kebahagiaan seorang hamba itu ketika dia itu punya rumah yang luas, sehingga apa? Ketika ada tamu itu ora bingung mapake. Iya nek arep enek tamu sing arep nginep ora bingung nginepke. Itu ciri hamba itu yang seperti itu, diberikan oleh Allah itu rumah yang luas. Karena kadang-kadang rumah kita ini ombo ning bingung harap nginepke tamu, karena memang tidak ada kamar khusus. Betul nggak Pak? Kita ini kan nggak nyiapkan kamar untuk tamu toh Pak. Jadi padahal luar biasa. Di dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwa di antara satu amalan yang akan senantiasa menemani dia ketika dia itu sudah meninggal dunia itu adalah apa? Yaitu ketika dulu hidup di dunia, dia membuatkan satu rumah khusus untuk musafir, orang yang bepergian atau tamu yang mau menginap. Jadi hari ini itu orang yang punya rumah kemudian punya kamar khusus tamu itu luar biasa. Hari ini. Kenapa? Hari ini tuh orang mau nginap itu bingung. Ketika orang itu sedang safar kemalaman itu bingung, mau nginap di masjid, masjidnya dikunci, mau nginap di rumah temennya nggak punya kamar, terus piye iki? Makanya dianjurkan bagi setiap muslim itu kalau bisa itu ada kamar khusus untuk tamu. Jadi nyaman. Ini diantara kenapa? Ketika kita itu bingung itu berarti kan kita tidak nyaman, tidak bahagia toh. Ya Allah, piye iki ya? Masa aku ndek masak men gedene arek nginep ke tamu bingung. Itu ada satu bentuk beban tersendiri, berarti mengurangi kebahagiaan. Tapi kalau dia sudah nyiapkan itu enak, alhamdulillah, monggo silahkan nginep gitu, itu kita bingung mapak kayak gitu loh, monggo ada. Jadi tadi jadi diantara min alamatis sa'adatil mar'i itu adalah dia punya satu bentuk rumah yang luas. Wa yuslih lakum. Jadi Allah jadikan soleh dirinya. Jadi ini karena tadi dua pemahaman tadi. Jadi takwa dan yang kedua qulu qaulan sadidan. Dia senantiasa berkata dengan perkataan yang tepat-tepat. Ketika dia buat rumah itu, dia sudah mampu men-setting rumah itu dengan rumah yang pas. Ada ruang untuk privasi keluarga, tapi ada kamar jadi ada ruang tamu, ada kamar untuk tamu. Jadi qulu qaulan sadida, berarti dia telah melakukan satu bentuk, kalau kita katakan langkah yang tepat, yang itu akan menghadirkan tadi yuslih lakum, akan menjadikan soleh dunianya, bahagia. Kemudian yang ketiga adalah tadi Allah berikan kepada dia zaujatun sholihatun. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia itu istri yang solehah. Istri yang solehah. Jadi ini penting. Jadi kita katakan sekali lagi bahwa kesolehan seorang laki-laki itu banyak didukung oleh kesolehan istrinya.
Dan seorang suami tidak jadi soleh itu bisa jadi karena pengaruh istri yang enggak soleh, kan begitu. Makanya penting. Makanya kita ingatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, karena ya istri itu punya peran penting dalam hidup kita, dan begitu juga suami punya peran penting dalam hidup seseorang. Maka perlu berhati-hati betul di dalam rangka memilih. Kalau kita ini adalah seorang suami, ya seorang laki-laki harus betul-betul hati-hati betul dalam memilih istri. Makanya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, iyyakum wa hadra'id diman, hati-hati kamu terhadap bunga yang tumbuh di tempat sampah. Iyyakum wa hadra'id diman, hati-hati terhadap bunga yang tumbuh di tempat sampah. Maksudnya apa? Hati-hati seorang kita ya melihat seorang wanita yang cantik, yang dia itu tinggal di tempat yang rusak, lingkungan rusak. Makanya hati-hati. Jadi jangan sampai ketemu di tengah jalan terus mulai, kan begitu loh ya. Jangan ya. Harus teliti betul bagaimana lingkungannya, bagaimana masyarakatnya, bagaimana keluarganya. Anil mar'i was'al qarinahu, kalau berkaitan dengan seseorang tanya temannya gimana. Jadi ini karena apa? Dalam rangka membentuk keluarga. Ini yang akan memperkuat. Ya, jadi baiknya keluarga itu, ya baiknya anak-anak kita itu diawali dari kuatnya pembinaan dalam keluarga itu. Tadi kita ingatkan, tadi iyyakum wa hadra'id diman. Ya, jadi ini yang tadi kita ingatkan kaitannya dengan iyyakum wa hadra'id diman. Selanjutnya ikhwani fiddin arsadakumullah. Ini tadi kaitannya tentang pentingnya kita di dalam rangka mencari istri yang solehah, Jadi di antaranya hati-hati betul tadi kaitannya dengan seorang wanita. Tidak setiap kita ketemu wanita yang cantik kemudian langsung kita cocok dijak nikah, tapi harus kita mempelajari betul tentang kepribadian dia, kemudian juga adalah ya lingkungan dia, masyarakat dia. Ini penting seperti itu. Jadi ini supaya tadi baik. Ya. Kemudian ikhwani fiddin tadi kita katakan tadi adalah soleh dunianya. Termasuk soleh dunia itu adalah ya tadi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia adalah ya termasuk soleh dan hasanah itu diantaranya dia adalah Allah berikan kepada dia adalah anak-anak yang soleh-solehah. Anak-anak yang soleh-solehah. Jadi ketika seseorang itu diberi anak yang soleh-solehah, maka luar biasa. Ini akan menambah kebahagiaan seseorang. Kenapa? Ikhwani fiddin arsadakumullah. Ya, ketika seseorang itu anaknya enggak soleh, itu ternyata biaya dandaninya itu mahal. Saya sampaikan ya. Dandani anak sing ra saleh ki mahal. Mungkin ibaratnya itu di sekolah ki ngentekke kono urung rampung pindah sekolah sana urung rampung pindah lagi. Belum lagi nanti di rumah gawe masalah dengan lingkungan masyarakat itu, masya Allah. Ya. Maka satu nikmat yang luar biasa ketika kita itu punya anak-anak yang soleh-solehah. Ciri anak soleh bagaimana? Makanya kita senantiasa berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami, berikanlah kepada kami ya Allah, ya istri dan anak-anak yang qurrata a'yun, yang menyejukkan hatiku, menyenangkan hatiku. Maksudnya apa itu? Yang disawang nyenengki. Qurrata a'yun di sana itu maksudnya gimana ya tadi Pak? Anak istri yang tekun dalam tumbuh dalam ibadah kepada Allah.
Jujur Pak, jadi ketika nyawang anak kita, ketika sudah dikumandangkan adzan, anak kok mulai nggih ora dikongkon, kok wis gembrigah ngambil air wudu, pakai pakaian rapi, sudah siap ke masjid, itu kita nyawang, seneng gak Pak? Seneng. Tapi yang ngerti anak wis krungu adzan ora pindah nggon isih nyekel HP dolanan game, kira-kira piye? Seneng napa senep? Gembreget itu ya. Kalau perlu HP dibanting begitu. Lah ini ya tadi ya. Ternyata. Ini bercontoh sederhana. Ya, jadi kurata itu menyenangkan, senang. Dia tumbuh dalam ketaatan, tumbuh dalam ibadah, sehingga kita nyawang itu hatinya dingin. Kemudian apa? Yang disawang ki nyenengki. Perilakunya itu serba menyejukkan hati, tidak menyakiti hati orang tua, dan dia senantiasa berada dalam ketaatan. Tadi kita menginginkan tadi, jadi ini adalah jadi anak istri, ya Allah berikan kepada kita anak istri yang soleh solehah. Ini diantara min alamati sa'adatil mar'i. Di samping itu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia adalah kelonggaran rezeki. Berikan kepada dia harta yang banyak. Karena Rabbana atina fid dunya hasanah, di antara kita minta agar diberikan dunia baik, di antara apa? Di antaranya diberikan rezeki yang banyak. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bersabda adalah sebaik-baik harta itu kalau berada di tangan hamba yang soleh. Masya Allah Pak. Jadi kalau harta itu di tangan hamba soleh itu pokoknya itu barokai, memberikan kemanfaatan. Iya, dia akan digunakan untuk menolong atau digunakan untuk peribadatan kepada Allah. Tadi yuslih, kita minta soleh dunia kita. Ini dari takwa dan qul qaulan sadida. Ya, jeda setelah minta soleh dunia. Yang ketiga adalah minta ya wa aslih lil akhiratil lati fiya ma'adi, dan ya Allah jadikanlah soleh akhiratku yang di sana nanti kau kumpulkan kami ya Allah. Jadi kita minta juga nanti di akhir minta Allah berikan kepada kita itu kondisi yang soleh yang baik. Artinya apa? Ikhwanifidin arsadakumullah. Karena kita ingatkan sekali lagi bahwa ya nanti pada hari akhirat itu yauma la yanfa'u malun wala banun. Nanti pada hari itu di akhirat nanti adalah tidak ada manfaat harta dan anak. Kalau dalam surat Al-Ghasyiyah yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nu yughni. Ya. Yauma yafirul mar'u min akhi, pada hari di mana seseorang itu akan ya mar'u min akhihi, seorang itu akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, orang itu akan lari dari ibunya, dari bapaknya. Wasahibati wabani, sahabat dan anaknya. Likulli mri'in minhum yauma idin, karena setiap orang pada itu sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Nah pada hari itu tidak ada yang mampu menyelamatkan kita kecuali tinggal amal kita. Berbuat dengan perkataan dan perbuatan yang tepat, sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. Jadi ini kalau itu bisa yuslih lakum, itu akan menjadikan soleh hidup kita. Yang kedua, dengan dua ini wa yaghfir lakum dunubakum, mampu menghadirkan ampunan Allah kepada kita. Apa sih manfaat daripada ampunan Allah kepada kita? Masya Allah. Jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kita,
Ini berarti Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan seluruh urusan-urusan kita. Saya sampaikan ya. Jadi kalau orang itu mendapatkan ampunan Allah, itu Allah akan mudahkan dia. Makanya ketika kita ini banyak mendapatkan kesulitan, ketika kita ini banyak mendapatkan masalah, ketika kita ini banyak mendapatkan problem, kita supaya memperbanyak anistaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Anistaghfiru rabbakum, beristighfarlah kamu kepada Rabb kamu, innahu kana ghafara, sesungguhnya dia Allah Maha Pengampun. Jadi kalau kita ini istighfar, kita mengharapkan ampunannya. Kalau Allah sudah mengampuni kita, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah Subhanahu wa ta'ala akan turunkan, ya, Allah akan turunkan air dari langit itu berupa air hujan itu dengan deras. Yursilis sama alaikum midrara, ya. Yang kedua, wayumdid lakum amwala wa banina. Kemudian dengan sebab air hujan inilah Allah Subhanahu wa ta'ala tumbuhkan, keluarkan dari bumi berbagai macam tanaman-tanaman, berbagai macam buah-buahan yang dengan itu bisa kamu jual, bisa kamu manfaatkan. Yang bisa kamu jual itu kemudian mampu mendatangkan uang, kan begitu, ya? Yang kamu makan itu menjadi satu bentuk rezeki bagi kita, keseharian kita, ya. Wabanin. Kemudian apa? Jadi kalau kita itu hidupnya nyaman, ya tadi, kemudian pasti Allah akan perbanyak anak kita. Karena apa hubungannya hidup tenang dengan anak? Karena juga di antara faktor kenapa orang itu tidak segera Allah berikan keturunan, bisa jadi uripe itu sarwa kemerungsung, ya. Jadi kalau kemerungsung itu bisa menyebabkan, ya, bahasanya itu adalah tidak segera diberi Tapi kalau wong itu nyaman, makanya beda, Pak, antara wong kutha karo wong desa itu beda. Kalau wong desa itu urip saanane tapi nikmat. Pane kutha kuwi kabeh cemepak ning uripe sarwa kemerungsung. Makanya bisa dicek antara kita mungkin di sini dengan di Jakarta. Apa di Jakarta itu Masya Allah, yang mana-mana aktivitas itu tidak ada istilah berhenti. Orang itu kadang berangkat itu jam 3 pagi, nanti sampai rumah jam lebih, Pak, kadang-kadang itu jam 10 malam baru. Kenapa? Karena kemacetan jalan itu dulu menyebabkan seperti itu. Akhirnya piye? Lagi turu sedilit wis. Jadi dia tidak bisa menikmati hidup. Maka wajar kalau di Jakarta itu tingkat stresnya tinggi. Beda kalau kita neng desa, Pak. Neng desa itu bahasa nenus ibaratnya nus yang penting. Nah gitu ya. Yang penting beras itu cukup, yang penting kendile itu sene beras, itu ayam. Turu penak, yang penting sesuk ana sing diliwat itu Masya Allah nikmat. Urip ora dadi. Kenapa? Jadi kalau wong desa itu sing kesel itu tenagane. Mulane panes sing kesel tenagane itu langsung breksek. Kalau neng kota itu yo tenagane yo pikirane. Makanya tingkat stresnya itu tinggi di kota daripada di desa. Kembali kepada tadi, jadi kita menginginkan tadi, ya. Jadi kita berharap bahwa kita ingin meraih daripada ampunan, karena dengan ampunan itu Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau Allah sudah mengampuni kita, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada kita rezeki yang melimpah ruah.
Dimulai daripada Allah turunkan hujan itu menjadi keberkahan kepada kita. Dari hujan itu Allah keluarkan berbagai macam tanaman dan buah-buahan, dan dengan itu akan menjadi kekayaan kita dan menjadi kebahagiaan kita, dan dengan bahagia kemudian Allah akan mudah berikan kepada kita keturunan. Wa ja'al lakum jannati wa ja'al lakum anhara. Kemudian dengan sebab air kemudian Allah jadikan, masya Allah, tanaman-tanaman itu menghijau hingga menyenangkan untuk dipandang, dan Allah akan jadikan dengan sebab air hujan itu sungai-sungai itu mengalir, ya, hingga bisa digunakan untuk mengaliri berbagai macam tanaman-tanaman. Makanya ikhwan fillah arsadakumullah, kita diingatkan satu kisah ketika ada 3 orang menghadap Imam Al-Hasan Al-Basri mengeluh kaitannya tentang kesulitan-kesulitan hidup yang ia hadapi. Jadi yang pertama menyatakan, ya Syekh, saya itu sudah menikah bertahun-tahun, berpuluh tahun, tapi kenapa saya belum diberi keturunan? Maka Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Gitu saya, pokoknya perbanyak istighfar. Ya karena yang mengatakan adalah seorang ulama besar, makanya kemudian ya percaya saja sudah. Kemudian maju yang kedua, dia mengatakan, ya Syekh, kami itu sudah bekerja bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, seumur-umur nyambut gawe ning ra sugih-sugih. Gitu ya. Sudah bekerja seumur-umur ning ra sugih-sugih. Rahasianya apa? Biar kami itu kerja tapi sugih. Apa katanya? Perbanyak istighfar. Mungkin kamu keliru dalam bekerja, atau keliru dalam menanam tanaman, begitu ya. Perbanyak istighfar. Begitu sih. Iya. Percaya aja. Kemudian yang ketiga, ya Syekh, kita hari ini sedang ditimpa kemarau panjang, sehingga menyebabkan banyak tanaman-tanaman yang kering dan mati, dan menyebabkan juga banyak binatang-binatang yang mati kelaparan dan kehausan. Solusinya bagaimana ya Syekh? Maka Imam Al-Hasan Al-Basri kemudian mengatakan, perbanyak istighfar. Maka kemudian 3 orang itu mundur. Kemudian datang salah seorang muridnya, tanya, Syekh, kok penak sekali jenengan jawab menyelesaikan masalah? Jawabnya apa? Buka aja surat An-Nuh, itu surat Nuh. Allah mengingatkan kepada kita, anistaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa alaikum midrara wa yazdikum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Jadi dengan kamu perbanyak istighfar, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan turunkan hujan, Allah akan perbanyak hartamu, akan perbanyak anakmu, ya. Dan apa? Akan menjadikan seluruh tanaman-tanaman kamu, tadi kebun-kebun kamu jadi menghijau. Nah, inilah ikhwan fillah arsadakumullah. Jadi bagi kita hari ini bagaimana kita berusaha untuk bisa memenuhi 2 ini, tapi ternyata sulit ya. Pertama takwa, dan yang kedua qulu qaulan sadida, berkata dengan perkataan tepat. Pane nyambut gawe itu sing pas karo gaweane. Ya, kalau petani sing pas karo tandurani, pane pas karo tandurane nanti cepet sugih. Pane tani ra sugih berarti urung pas sing ditandur. Lah kenapa randangane asile kan gitu nggih. Jadi pas ya begitu ya. Kalau bekerja yang pas. Ya itulah ya. Jadi makanya ini tadi ya, tadi qulu qaulan sadida. Jadi takwa itu berarti ya betul-betul kita ini mencurahkan seluruh kemampuan kita untuk melaksanakan perintah Allah. Ya, kemudian yang kedua baru kita melakukan sesuatu sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. Dan ini merupakan afdolul ibadah dan afdolul pekerjaan. Kalau itu 2 hal ini bisa kita lakukan, pasti Allah akan segera merubah
kondisi kita semuanya. Demikian ikhwan fillah arsadakumullah yang kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga ini bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir wa kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.